Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Beratnya Memiliki Hutang. Saudara, sebenarnya boleh tidak sebagai orang Kristen kita memiliki hutang? Nah, yang pasti hampir kita semua punya hutang, bukan? Semakin kaya, semakin banyak pula hutangnya. Biasanya begitu. Punya hutang tentu berat, apalagi ketika kita gagal atau belum bisa mengangsur atau membayarnya. Apalagi kalau kita sudah di deadline, apalagi kalau sudah didatangi debt collector atau agunan akan disita. Makanya Alkitab dengan tegas dan jelas mengatakan janganlah kamu berhutang. Roma 13 ayat 8. Tetapi cukupkanlah apa yang ada padamu. Ibrani 13 ayat 5. Tetapi di bagian Alkitab yang lain justru dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang berhutang. Artinya memiliki hutang. Hal itu dituliskan dalam Roma 8 ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Perhatikan saudara, sama-sama ada kata berhutang, tetapi konteksnya berbeda. Dalam Roma 8 ayat 13 dikatakan, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun. Itu konteksnya adalah kasih. Dalam arti jangan sampai seseorang berhutang ketika membutuhkan, tetapi agar sebagai saudara seiman yang berlebih bisa membantu yang membutuhkan. Tentu di sini bisa diartikan berhutang uang atau memiliki pinjaman ya saudara. Tetapi dalam Roma 8 ayat 12 di mana dikatakan kita adalah orang berhutang tetapi bukan kepada daging. Di sini konteksnya adalah hidup oleh roh. Maka pengertian dari kalimat bukan berhutang kepada daging adalah kita bukan ditagih, kita tidak ditagih atau dituntut untuk memenuhi atau memuaskan segala kedagingan kita, tetapi kita berhutang kepada roh. Lebih jelas kalau kita baca ayat selanjutnya, yaitu ayat 13. Dikatakan demikian, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Sayang sekali, meskipun kita tidak ditagih, kita tidak dituntut untuk memenuhi keinginan daging, kita malah membayarnya, kita malah selalu memenuhi semua kedagingan dan hawa nafsu duniawi kita. Kita berpikir itu nikmat dan mendatangkan kebahagiaan hidup. Itu salah, saudara. Itulah tipuan pikiran yang sudah dikuasai dosa. Makanya penulis Amsal berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Amsal 14 ayat 12. Selain itu, ketika kita menuruti keinginan daging, yang terjadi sebenarnya justru tidak akan pernah merasa puas. Ibarat hutang
itu tidak akan pernah lunas. Setelah keinginan yang satu terpenuhi, justru keinginan lain yang lebih besar yang muncul. Dan sama menuntut untuk dipuaskan atau dipenuhi. Itulah sebabnya ayat di atas berkata, kita tidak berhutang kepada daging, tetapi secara tersirat kita dikatakan berhutang kepada roh. Artinya kita dituntut atau ditagih untuk memenuhi keinginan roh. Roh yang telah memerdekakan kita dari dosa. Pertanyaannya, keinginan roh itu apa atau seperti apa? Jawabnya, keinginan roh adalah setiap keinginan yang bisa membawa kita kepada hidup, yaitu hidup yang kekal. Lalu bagaimana kita bisa tahu kalau keinginan itu adalah keinginan roh? Ya, dari setiap tindakan dan perbuatan kita, di mana semua harus untuk kepentingan Tuhan, untuk memuliakan Dia. 1 Korintus 10 ayat 31, Tuhan Yesus berkata, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Dengan demikian, betapa harus hati-hatinya kita dalam menggelar hidup ini. Semua harus kita perkarakan di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh asal mengambil keputusan, tidak boleh asal bicara, tidak boleh asal bersikap, tidak boleh asal berbuat. Semua tanpa kecuali harus kita perkarakan. Harus kita tanya Tuhan, apakah Tuhan disenangkan, Tuhan diuntungkan, Tuhan dipuaskan, atau sebaliknya kita yang senang, kita yang puas, kita yang untung. Mungkin saudara akan berkata, wah kalau begitu ribet ya Pak. Oh tentu tidak saudara. Semua itu karena kebiasaan. Kalau kita biasakan, kita akan memiliki kepekaan yang tajam. Apakah itu yang Tuhan mau atau bukan? Bisa hal itu. Bisa. Bahkan hanya memakan waktu sekian detik, kita akan tahu. Tetapi memang kepekaan itu sendiri harus dibangun dari keintiman kita dengan Tuhan. Semakin banyak jam doa dan penyembahan kita, semakin intim kita dengan Tuhan. Semakin intim dengan Tuhan, semakin peka kita akan suara dan kehendaknya. Ketika kita peka, bahkan semakin peka, maka otomatis bukan hutang daging yang kita bayar, sebaliknya hutang roh. Apa yang dituntut oleh roh, itulah yang kita lakukan. Itulah yang dimaksud hidup oleh roh atau hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.